Ikhwatu fillah, kita lanjutkan bahwasanya Allah firman juga di antaranya bahwa kita senantiasa beriman pada yang goib ya, itu banyak ya di ayat-ayat Al-Quran untuk beriman kepada yang goib itu ya. Yani ya banyak di antaranya ya surah Al-Baqarah itu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib ya. Ya, ini kategorinya kan memang beriman pada yang ghaib ya. Karenanya sahabat yang mulia sekaligus Khalifah Rasyid pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di dalam hadis nih, ini panjang sekali hadisnya lumayan. Tatkala Nabi melakukan perjalanan Isra ke Masjidil Aqsa, maka manusia ya orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari hal itu dan tidak membenarkannya. Seraya pergi kepada Abu Bakar, lalu beliau mengatakan kalau memang dia yang memberitakan pastilah dia benar tuh. Abu Bakar mempercaya ya. Ya. Mereka mengatakan lagi, apakah engkau membenarkan dia? Nih. Yang bercerita bahwa di malam hari ke Baitul Maqdis, lalu sudah tiba di Mekah sebelum pagi. Abu Bakar berkata, benar, saya pasti akan membenarkannya sekalipun yang lebih mustahil daripada itu tuh ya, Masya Allah. Inilah bagaimana ucapan yang sangat menakjubkan ya. Ini tentunya menghapuskan ya sikap arogansi ya gitu. Arogansi yang ada kalau menurut akal tuh ya. Dan menurut akal namanya tidak akan gitu ya. Bisa perjalanan sehari semalam tuh ya. Ya cuman perjalanan juga di malam hari gitu ya. Dari Mekah ke Palestina ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus dinaikkan ke Sidratul Muntaha ya dalam peristiwa semalam. Kan nggak mungkin tuh ya. Nah, itu memang perlu keimanan tuh ya. Dan tak bisa kita menggunakan akal ya. Maka kita wajib untuk membenarkan peristiwa itu tanpa ada sekecil apapun keraguan dalam hati kita tentang kebenarannya. Dan tidaklah mustahil ya. Kita lihat bagaimana contoh nih penemuan manusia seperti pesawat jet, kan itu kan tidak mustahil kan, pesawat jet atau kecepatan suara aja gitu ya, dan mampu naik ke bulan, cina kan ada gitu kan, Allah alam ya, kan emang ada gitu ya yang bisa sampai ke bulan gitu ya gitu, serta berbagai penemuan lainnya. Nah kalau manusia yang lemah saja mampu untuk membuat alat ya yang begitu cepat, lantas apakah Allah zat yang menciptakan manusia tidak mampu untuk mengangkat nabinya dalam kecepatan yang luar biasa ya. Maka sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu ya.
Nah, kemudian juga dalam firman Allah ya, ma zaghal basaru wa ma tagha ya. Kelihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Tentunya diantaranya itu adalah bagaimana sudah jelas apa yang dilihat oleh Nabi Muhammad gitu ya, tentang basirohnya gitu ya, dan itu tak mungkin berdusta ya. Bahwa Nabi juga dibawa di atas buruk gitu ya. Kemudian dinaikkan ke Sidratul Muntaha ya. Iya. Hmm. Jadi bukan perkara yang mustahil ya gitu. Dan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, mengatakan sesungguhnya Isra Mi'raj itu terjadi dalam semalam, dalam keadaan terjaga tuh ya. Tuh, terjaga dengan jasad dan rohnya. Nabi setelah diutus menjadi rasul ya, setelah diutus menjadi rasul tuh ya. Nah itu. Dan diantaranya Imam Ibnul Qayyim bahwasanya telah ada dari hadis ya, beliau berkata ini dari ahli hadis itu, Isra itu hanya sekali di Mekah ya, setelah Nabi diutus ya. Nah, diwajibkan 50 kali sholat, kemudian Nabi bolak-balik ya ke Robnya, tentunya dengan hijab ya. Nabi tidak itu apa, tidak secara langsung melihat Allah ya gitu, dengan hijab gitu, bolak-balik ya. Dan bertemu Musa ya, dikurangi lagi hingga jadi 5 kali itu ya, karena memang ada kemungkinan umatmu tidak akan sanggup tuh ya gitu. Ya jelas ya, yang 5 kali saja sudah banyak dilalaikan ya, apalagi 50 gitunya. Nah itu. Hmm. Kan dikurangi dari 50 tuh ya. Nih. Dari 50 terus diringankan lagi itu ya. Yang asalnya 50 kali terus dihapuskan 10 itu ya. Hingga akhirnya terus bolak-balik jadi 5 itu. Hmm. Jadi 5 waktu, asalnya kan 50. Bolak-balik dikurangi 10 jadilah 5 tuh ya. Akhirnya gitu. Iya, dengan 17 rakaat. Ya, 5 waktu. Dan juga kalau mau mengkaji hadisnya ini banyak sekali sebenarnya ya.
Bentar nih, saya paling nggak perlu membacakannya. Kalau mau nih mengkajinya, nanti saya bisa kirim PDF-nya ya. Sekarang bagaimana tentunya kita bisa mengambil ibroh dan pelajaran dari istimewanya Isra Mi'raj ya.